Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang menggambar resultan. Sekarang kita akan bahas tentang menghitung resultan vektor. Di sini kalian lihat ada rumus sin cos tangen. Hati-hati dengan rumus ini karena walaupun sama-sama sin, tapi hasilnya berbeda. Yang ini C per B, sedangkan yang sin ini A per B. Kalian perhatikan, apa yang membuat dia berbeda? Yang membuat dia berbeda adalah sudutnya. Kalau yang ini walaupun sama-sama sin, tapi hasilnya beda, itu karena dipengaruhi oleh sudut. Kalau ini kan sin alfa, C per B. Sedangkan ini sin beta, A per B. Jadi kalian lihat, kalau sin alfa berarti sudutnya ini, sidap persiring. Sisi berhadapan alfa adalah C. Sisi miringnya adalah B. Ya. Kenapa B? Kan semua miring nih. A, B, C, miring. Nah, yang perlu kamu pahami, rumus ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, kalau segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miring gampang. Kamu cari aja sisi yang paling panjang. Di antara A, B, dan C, sisi yang paling panjang itu adalah B. Maka B inilah sisi miringnya. Bukan berarti sisi yang terlihat miring ya. B ini adalah sisi miring. Ya. Sekarang kita ulang lagi. Sin alfa, ini sudut alfa, sidapnya adalah C, sisi miringnya B, maka C per B. Kalau sin beta, nih beta, sidapnya adalah A, sisi miringnya B, maka A per B. Begitu juga dengan cos alfa, tanggen alfa, cos beta, dan tanggen beta. Nah, rumus ini kan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Lalu kalau seandainya segitiganya tidak siku-siku, bagaimana? Sekarang kamu perhatikan. Ini adalah segitiga tidak siku-siku. Karena segitiganya tidak siku-siku, maka rumusnya jangan gunakan rumus yang tadi, tapi gunakan rumus aturan sinus atau aturan kosinus. Kalau ada soal yang mana kita pakai, ya bisa yang aturan sinus, bisa aturan kosinus, tergantung soalnya. Jadi fleksibel. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Kalau aturan sinus itu adalah segitiga seperti biasa. Tapi kalau aturan kosinus, kamu gunakan pencerminan sehingga membentuk segi empat seperti kayak metode jajar genjang. Seperti ini. Ya. Kalau aturan sinus segitiga, kalau aturan kosinus kita buat pencerminan sehingga membentuk segi empat. Empat persegi. Ya. Ini rumus ini, yang namanya rumus memang jangan dihafal ya, tapi dipahami. Kamu lihat sini. Tidak selalu tuh A pasangannya sin alfa, B itu pasangannya sin beta, R itu pasangannya sin gamma. Hati-hati ini, tidak selalu. Jadi rumusnya yang dipahami adalah antara sisi dengan sudut itu saling berhadapan. Sisi dengan ini saling berhadapan. Ini sisi R dengan sudut gamma saling berhadapan. Kamu lihat. R berhadapannya dengan sudut gamma. Sisi A berhadapan dengan sudut alfa. Sisi B berhadapan dengan sudut beta. Seperti itu. Itu rumus aturan sinus. Jadi antara sisi dan sudut saling berhadapan. Kemudian kalau aturan kosinus bagaimana? Aturan kosinus juga nih. Kita sudut itu adalah sudut antara dua sisi pembentuk vektor, dua sisi, dua vektor yang menghasilkan resultan.
Ini kan ada vektor A, ada vektor B menghasilkan resultan. Jadi dua vektor yang menghasilkan resultan. Jadi sudut alfa ini adalah dua vektor yang menghasilkan resultan. Jadi kalau ada dua vektor M dan L, maka resultannya R kuadrat sama dengan M kuadrat per L kuadrat plus 2M kali L kali cos alfa. Seperti itu ya. Kalian nanti kalau ada soal, kamu jangan sekali-kali berpikir, ini gimana caranya ya. Kamu nanti akan pusing sendiri. Sebaiknya, pokoknya langkahnya nggak usah mikir macam-macam, gini aja. Jadi ketika ada soal, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pastikan dulu bentuk gambarnya apa. Ya, kayak lagi saya ulangi, pastikan bentuk gambarnya terlebih dahulu. Jadi jangan sekali-kali kamu ketika ada soal langsung, ini pakai rumus apa ya, gimana caranya, jangan. Ada malah makin pusing. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk menjawab soal tentang vektor, pastikan bentuk gambarnya terlebih dahulu. Ingat tuh ya. Saya berulang-ulang karena takut lupa. Nah, jadi nanti kalau ada soal, saya ulang lagi, pastikan bentuk gambarnya terlebih dahulu. Bentuk gambarnya itu hanya ada 3. Segaris sejajar, tegak lurus, atau yang ketiga jajaran genjang. Jadi hanya 3, ingat tuh, segaris sejajar, tegak lurus, jajaran genjang. Nanti jadi kalau sudah ada soal, kemudian setelah kamu pastikan bentuk gambarnya itu adalah tegak lurus, maka rumus yang kamu gunakan itu adalah rumus Pitagoras. Jika seandainya nanti ada soal, kamu sudah pastikan bahwa ini adalah soalnya tentang gambarnya jajaran genjang, maka rumusnya kamu gunakan rumus aturan kosinus, begitu seterusnya. Begitu pula dengan yang segaris jajar, jika bentuk gambarnya searah, maka kamu tinggal tambahkan aja. Tapi kalau seandainya berlawan arah, maka kamu tinggal kurangkan. Oke. Misalkan ada soal 8 dan 4. A-nya 8, B-nya 4. Tentukan besar resultan vektor berikut. Ingat, ini adalah rumus gambar. Berarti kamu harus cari bentuk gambarnya dulu. Kamu nggak bisa main 8 tambah 4. Berarti 12. Belum tentu juga ya. Atau A min B berarti 8 kurang 4. 4. Belum tentu juga. Hati-hati. Ya, kita lihat. Jadi langkah pertama yang harus kamu pastikan adalah bentuk gambarnya dahulu. A tambah B. Oh, ternyata dia adalah segaris sejajar. Maka rumusnya sesuai dengan gambarnya, karena searah, maka kamu tambahkan. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Begitu pula dengan yang A min B. Kamu gambar dahulu, pastikan gambarnya dahulu. Ya, A min B. Nah, karena segaris sejajar, maka A-nya dengan min B kan, vektor min B ini kan arahnya berlawanan, maka A-nya ke kanan plus ininya vektor min B-nya ke kiri, min 4 jadi. Ingat ya, hati-hati di sini. Ini min vektor, min gambar. Kalau ini min nilai ya. Harus bedakan nih, ini min nilai, ini min gambar. Kalau min gambar itu berarti arahnya berlawanan dengan arah semula. Ya. Kalau min nilai berarti dia arahnya kiri bawah. Kan sesuai dengan aturan vektor, kalau kanan plus ke kiri min, atas plus ke bawah min, gitu. Oke, lanjut. Ada 2 vektor A.
12 meter ke utara dan B ke 9 meter ke timur. Berapa besar vektor A min B? Kamu jangan mikir gimana caranya. Tapi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pastikan bentuk gambarnya dahulu. Ini bentuk gambarnya apa nih? Ini bentuk gambarnya adalah tegak lurus. Karena tegak lurus, maka rumusnya adalah Pitagoras. Kalau kamu masih bingung, sebaiknya sih pakai gambar. Ya, 12 meter tuh ke atas. Karena min B berarti kan nih B-nya kan ke timur. Berarti kalau min B arahnya berlawanan. Jadi ke barat. Utara 12. Baratnya ke baratnya 9 meter. Ya. Baik, lanjut. Jadi hasilnya adalah 15 meter ya. Dua vektor titik tangkap saling tegak lurus. Jika salah satu vektor besarnya 4 satuan, sedangkan resultan 5 satuan, hitung besar vektor yang lain. Sekali lagi, kalian pastikan bentuk gambarnya terlebih dahulu. Nah, kalau di sini kan udah jelas-jelas nih gambarnya adalah tegak lurus, maka sudah pasti ini adalah rumusnya Pitagoras. Ya. Karena di sini resultannya sudah diketahui, maka kamu mencari salah satu vektor yang lain yang belum diketahui. Makanya yang ini pindah ruas ya. Oke, lanjut. Sekarang menentukan arah resultan vektor. Kan bentuk gambar itu hanya ada 3, yaitu segaris jajar, tegak lurus, dan jajar genjang. Kalau yang segaris jajar itu kamu nggak usah ngitung, nggak usah pakai rumus, tinggal tentukan aja ke kanan, kiri, atas, bawah, atau searah atau berlawanan. Hanya itu aja. Kalau yang segaris jajar. Tapi kalau yang tegak lurus dan jajar genjang, kamu gunakan rumus. Kalau tegak lurus, maka karena ini bentuknya segitiga siku, maka kamu gunakan rumus sin cos tangen. Sedangkan yang jajar genjang, karena bentuk gambarnya itu adalah jajar genjang, maka rumusnya jangan pakai yang sin cos tangen, tapi pakai rumus ini. Ya, sin beta sama dengan Y per R kali sin alfa. Ini hati-hati di sini. Kamu jangan main hafalin aja. Tapi harus pahami. Y itu yang mana? Y itu adalah yang berhadapan dengan beta, sudut beta. Ya, Y itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut beta di sini. Sedangkan sin alfa itu adalah sudut antara dua vektor yang menghasilkan resultan.